Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amalia Putri dengan nomor NIM 2106031110041, yakni dari kelas Kimia B. Di sini saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan materi order reaksi. Nah, berikut telah dilakukan ekstraksi ultrasonik dan microwave pada daun kersen. Hasil ekstraksinya selanjutnya diukur persen rendemennya. Hitunglah kinetika pelepasan massa yang diukur dengan besarnya rendemen dari daun kersen. Jadi, di sini kita akan mencari kinetika pelepasan massa atau laju reaksi dari besarnya rendemen dari daun kersen. Nah, untuk mencari kinetika pelepasan massa atau kecepatan beserta lajunya, kita harus menghitung terlebih dahulu order reaksinya. Nah, kita di sini menggunakan dua metode, yakni yang pertama metode ultrasonik. Nah, pada metode ultrasonik ini telah diketahui waktu ekstraksi metode ultrasonik dan juga rata rendemen dari metode ultrasonik. Nah, di sini ada 5 rentang waktu, yaitu pada menit 30, dia rata rendemennya 6,87. Kemudian pada menit ke-37, dia rata rendemennya 7,048 dan seterusnya. Kemudian, kedua, kita di sini juga menggunakan metode microwave. Nah, pada metode microwave ini juga telah diketahui waktu ekstraksi metode microwave dan juga rata rendemennya. Nah, selanjutnya, karena di sini kita sudah diketahui waktu dan juga rata rendemennya, langsung saja kita hitung order reaksinya menggunakan pengaplikasian Excel. Baik, dari dua metode yang kita dapatkan pada soal, yakni metode ultrasonik dan juga metode microwave, masing-masing akan kita hitung order reaksinya, baik dari order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Baik, yang pertama kita akan menghitung order reaksi 0 dari metode ultrasonik. Nah, di sini untuk persamaan order reaksi 0, yakni konsentrasi A sama dengan konsentrasi A mula-mula dikurangi KT. Kemudian konsentrasi A mula-mula dipindah ruas ke kiri menjadi konsentrasi A dikurangi konsentrasi A mula-mula sama dengan min KT. Nah, di sini nilai rata rendemennya sudah diberi keterangan, yakni konsentrasi A0 dikurangi konsentrasi A. Berarti pada data ini sudah terhitung order reaksi 0. Jadi kita langsung saja bisa membuat grafik yang nanti akan menunjukkan nilai kelinearitasnya. Caranya yaitu dengan memblok datanya, kemudian kita pilih insert, dan kita pilih insert scatter. Nah, di sini kemudian kita klik pada grafiknya, pada garis grafiknya, kita pilih add trend line, kemudian kita klik pada display equation on chart. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menampilkan persamaannya. Selain itu, kita juga harus mengklik display R squares value on chart, yaitu untuk menampilkan persamaan kelinearitasannya. Nah, di sini sudah terlihat nilai kelinearitasan dari order 0 pada metode ultrasonik, yaitu sebesar 0,8987. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai order 1 dari metode ultrasonik. Nah, di sini saya sudah menginputkan data dari metode ultrasonik. Kemudian, untuk menghitung order reaksi 1, yaitu dengan rumus ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A mula-mula dikurangi KT. Kemudian, ln konsentrasi A mula-mula dirubah ruas jadi di sebelah kiri, yaitu menjadi ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A mula-mula sama dengan min KT, sehingga menjadi ln dalam kurung konsentrasi A dibagi konsentrasi A mula-mula sama dengan min KT. Nah, di sini saya sudah menghitung nilai dari order reaksi 1, yaitu dengan memasukkan rumus ke persamaan Excel. Nah, rumusnya yaitu ln dikali rata rendemennya.
Ingat, jika kita akan memasukkan formula atau melakukan perhitungan pada Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, di sini telah saya inputkan sama dengan len dari C7. Nah, C7 di sini adalah 6,87. Sehingga hasil dari order reaksi 1 pada menit ke-30 yakni sebesar 1,927164106. Sama halnya dengan menit ke-37, sini saya juga sudah menghitung ya sama dengan len C8. Len C8 berarti len dikali len 7,048. Nah, sama dengan 1,9527438889. Untuk menit-menit yang selanjutnya, yakni pada menit 45, menit ke-52, dan menit ke-60, caranya sama, yaitu len dikali 8,55 menghasilkan sekian, 2,145 sekian, kemudian len 8,82 menghasilkan 2,177 sekian, dan len 9,09 menghasilkan 2,207 sekian. Nah, kemudian hasil dari len konsentrasi A0 dikurangi konsentrasi A ini, saya masukkan ke dalam tabel yang baru. Saya buat tabel baru. Di sini yang sebelah kiri yaitu keterangan dari waktu ekstraksi metode ultrasonik, dan sebelah kanan adalah hasil dari lennya. Nah, kemudian sama seperti order 0, di sini kita juga akan membuat grafik dari order 1 pada metode ultrasonik. Kita pilih insert, kemudian scatter, kemudian di sini kita klik pada garis grafiknya, add trend line, dan centang pada display equation dan display R square value on chart. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai kelinearitasan order 1 dari metode ultrasonik. Kemudian setelah itu kita juga akan menghitung nilai dari order 2 pada metode ultrasonik. Nah, di sini telah saya inputkan data waktu ekstraksi metode ultrasonik dan juga rata randomnya. Nah, untuk menghitung order reaksi 2, ini kita menggunakan rumus 1 dibagi konsentrasi A sama dengan 1 dibagi konsentrasi A mula-mula plus KT. Nah, kemudian 1 dibagi konsentrasi A mula-mula ini dipindah ruas menjadi di sebelah kiri, sehingga menjadi 1 dibagi konsentrasi A dikurangi 1 dibagi konsentrasi A0 sama dengan KT. Nah, di sini untuk nilai dari order reaksi 2 metode ultrasonik sudah saya inputkan. Nah, sini sudah terlihat ya. Untuk rumus Excel-nya yaitu sama dengan 1 dibagi C8. C8 di sini adalah 6,87, sehingga menghasilkan nilai 0,145560,408. Kemudian pada menit ke-37 sama, yaitu di sini saya menginputkan sama dengan 1 dibagi C9. Nah, C9 di sini adalah 7,048. Sehingga menghasilkan 0,141 sekian. Tadinya sama, yaitu pada menit ke-45, rumus Excel-nya yaitu sama dengan 1 dibagi C10. Nah, C10 di sini adalah 8,55, menghasilkan nilai yakni 0,1169 sekian. Untuk pada menit ke-52 dan 60 juga sama. Nah, kemudian nilai dari 1 dibagi konsentrasi A0 kurangi A ini saya masukkan kepada tabel yang baru dengan di sini sebelah kiri yaitu keterangan dari waktu ekstraksi metode ultrasonik. Kemudian di sini saya akan membuat grafik order 2 untuk melihat bagaimana nilai dari kelinearitasannya. Nah, sama ya caranya, masuk ke insert, kemudian scatter, kemudian di sini saya klik pada grafiknya, add trend line, dan centang pada display equation dan display R square value on chart. Sehingga di sini saya mendapatkan nilai dari R kuadrat pada kedua yaitu sebesar 0,8819. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 3 nilai kelinearitasannya atau 3 nilai R kuadrat dari masing-masing persamaan order reaksi. Nah,
Jadi di sini kita akan membandingkan dari ketiga nilai R kuadrat itu, manakah yang paling linear atau paling besar kelinearitasannya. Nah, itu dapat kita lihat dari nilai R kuadratnya. Nah, di sini untuk persamaan reaksi ordinal R kuadratnya yaitu sebesar 0,8987, sementara untuk orde satunya yaitu sebesar 0,8902, dan pada orde 2 yaitu sebesar 0,8819. Nah, di sini sudah dapat disimpulkan bahwa untuk metode ultrasonik ini eh, berjalan pada persamaan orde reaksi sebesar 0 dengan R kuadratnya yaitu sebesar 0,8982. Nah, kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode microwave. Sama halnya dengan metode ultrasonik, kita akan menghitung orde 0-nya, orde 1, dan juga orde 2. Nah, ini saya sudah inputkan ya. Untuk yang pertama, kita akan menghitung orde reaksi 0-nya. Nah, untuk persamaan orde reaksi 0-nya sama dengan metode ultrasonik, yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 min KT. Kemudian konsentrasi A mula-mula ini atau A0 pindah ke ruas kiri dan menjadi konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 atau A mula-mula sama dengan min KT. Nah, di sini keterangan Y sama dengan MX ini artinya bahwa nanti data yang menunjukkan konsentrasi ini akan berada pada sumbu Y. Nah, itu dapat kita lihat pada grafik yang akan kita buat setelah ini. Nah, untuk keterangan waktu atau T ini akan berada pada sumbu X. Nah, di sini sama seperti metode ultrasonik, pada rata randemen sudah diketahui atau sudah dicantumkan simbol bahwa di sini konsentrasi A0 sudah dikurangi konsentrasi A. Jadi kita bisa langsung membuat grafiknya pada orde 0. Caranya yaitu sama, kita blok datanya, kemudian kita masuk ke insert, kemudian kita pilih scatter. Nah, kemudian di sini kita klik pada grafiknya, add trend line, dan kita klik pada display equation on chart dan display R square value on chart. Nah, sini juga sama ya, akan keluar nilai dari R kuadrat pada metode microwave. Untuk metode microwave ini ordinalnya yaitu sebesar 0,0757. Next, kita akan menghitung orde 1 dari metode microwave. Nah, di sini sudah saya inputkan datanya. Kemudian untuk rumus persamaan orde reaksi 1 yaitu ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A mula-mula min KT. Kemudian ln konsentrasi A mula-mula itu akan berpindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A mula-mula sama dengan min KT. Sehingga menjadi ln dalam kurung konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan min KT. Nah, di sini sudah saya hitung untuk nilai dari orde reaksi 1 menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan ln J7. Nah, di sini J7 sama dengan 4,67 sehingga menghasilkan 1,541159072. Kemudian untuk menit ketiga ini juga sama, sudah saya masukkan rumus Excel yaitu sama dengan ln J8 yaitu 6,93 sehingga menghasilkan nilai 1,935859,813. Untuk menit-menit selanjutnya yaitu menit keempat, menit ke-6, dan menit ke-8 ini caranya sama, yaitu sama dengan ln dari rata randomnya. Sehingga di sini sudah saya peroleh hasil dari orde reaksi satunya dan saya inputkan ke dalam tabel yang baru. Dengan di sebelah kiri ini ada data dari waktu ekstraksi metode microwave. Kemudian kita akan membuat grafik orde 1 metode microwave. Kita masuk scatter, kemudian di sini kita klik kanan, pilih add trend line, dan
kita klik pada display equation dan juga display R square value on chart. Sehingga di sini akan muncul nilai dari R kuadrat orde 1 dan metode microwave yaitu sebesar 0,072. Dan sini seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk keterangan konsentrasinya akan berada pada sumbu Y. Sini ya. Nah, untuk keterangan pada sumbu X ini adalah waktunya. Waktu ekstraksi dari masing-masing metodenya. Itu akan ada pada sumbu X. Dan yang terakhir kita akan menghitung orde 2 dari metode microwave. Nilai dari orde 2 metode microwave. Sini sama, saya sudah menginputkan data yang telah diketahui. Kemudian untuk rumus dari persamaan orde reaksi 2, yaitu 1 dibagi konsentrasi A sama dengan 1 dibagi konsentrasi A0 plus KT. Kemudian 1 dibagi konsentrasi A0 atau konsentrasi A mula-mula ini akan berpindah pada ruas diri, sehingga menjadi 1 dibagi konsentrasi A dikurangi 1 dibagi konsentrasi A0 sama dengan KT. Nah, kemudian di sini saya sudah menghitung nilai dari orderasi 2 menggunakan rumus Excel. Kita bisa input saja sama dengan 1 dibagi J8. Nah, J8 di sini adalah 4,67, sehingga menghasilkan nilai 0,214132762. Nah, untuk menit yang selanjutnya, yakni menit 3, caranya adalah sama, yaitu menginputkan rumus Excel sama dengan 1 dibagi J9, yaitu 6,93, sehingga menghasilkan nilai 0,144300144. Nah, untuk menit keempat, menit ke-6, menit ke-8 ini caranya sama, yaitu dengan rumus sama dengan 1 dibagi rata randemennya, yaitu sama dengan 1 dibagi 8,42, hasilnya 0,118 sekian, 1 dibagi 5,33 hasilnya 0,187 sekian, dan 1 dibagi 4,88 hasilnya yaitu 0,204 sekian. Nah, hasil dari order reaksi 2 ini telah saya inputkan pada tabel berikut ini. Nah, di sini langsung saja sama seperti pada metode ultrasonik dan juga pada seperti grafik order reaksi yang sebelumnya, saya akan membuat order reaksi 2 dari metode microwave. Pilih scatter, kemudian ini saya klik kanan, saya klik kanan, kemudian add trend line, dan centang pada display equation dan juga display R square-nya. Sehingga kita akan menghasilkan nilai order 2 dari metode microwave, yaitu sebesar 0,0651. Sini kita sudah mendapatkan 3 nilai R kuadrat dari metode microwave. Nah, sama seperti pada metode ultrasonik, di sini kita akan memilih nilai R kuadrat yang paling besar atau nilai kelinearitasannya yang paling besar. Nah, untuk persamaan reaksi ordinal, ini kita mendapatkan nilai R kuadratnya yaitu sebesar 0,0757. Sementara untuk orde 1, kita mendapatkan nilai dari R kuadratnya 0,072, dan kemudian pada orde 2-nya yaitu sebesar 0,0051. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk metode microwave ini itu persamaan order reaksinya yaitu sebesar 0 dengan nilai R kuadratnya yaitu sebesar 0,0757. Jadi kita bisa menyimpulkan pada kedua metode, yakni pada metode ultrasonik dan juga metode microwave, bahwa kedua metode tersebut memiliki persamaan order reaksi sebesar 0. Dengan masing-masing nilai R kuadratnya, kalau di metode ultrasonik yaitu sebesar 0,8987, dan pada metode microwave yaitu sebesar 0,0757. Nah, karena kita sudah mengetahui order reaksi dari kedua metode, maka kita bisa mengetahui bahwa kinetika pelepasan massa pada metode ultrasonik dan juga metode microwave itu yaitu pada order reaksi sama dengan 0. Nah, sekian dari saya.
Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.